Izin teman-teman, saya izin buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Lulu dan teman-teman, hari ini kami dari kelompok 12 mata kuliah manajemen SDM 2, kelas MJ 413, dengan anggota yang pertama ada saya sendiri, Sivario Iqbal, lalu Sintani Ramandani Nur Azizah, Tino Akbar Aji Sakti, Syifa Tahira, Suci Devrian Putri, dan Sofia Nur Kamalita akan melakukan presentasi atas tugas kelompok yang telah diberikan dengan studi kasus kurang lebih ada permasalahan yang terjadi di perusahaan XYZ, yaitu karyawan sering datang terlambat, meninggalkan pekerjaan tanpa izin, tugas tidak selesai tepat waktu, dan telah dilakukan teguran oleh pimpinan namun belum memberikan efek, lalu yang berdampak pada produktivitas perusahaan menurun dan muncul ketidakpuasan antar pegawai. Jadi nanti masing-masing dari kami akan menjawab soal yang ada dengan terlebih dahulu memperkenalkan nama masing-masing, lalu setelah itu di bagian akhir akan ada rangkuman terkait studi kasus ini. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama kepada Mbak Sintani, soal nomor 1. Waktu dan tempat saya persilakan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sintani Ramadhani, biasa dipanggil Sinta. Di sini saya akan menjelaskan penyebab rendahnya disiplin kerja pada kasus perusahaan XYZ yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, faktor penyebabnya di antara lain yaitu satu, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab karyawan. Hal ini terlihat dari masih adanya karyawan yang datang terlambat dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai target, meskipun aturan perusahaan sudah jelas. Yang kedua, pengawasan yang kurang tegas. Pimpinan memang telah memberikan teguran, namun belum ada tindakan yang cukup kuat untuk memberikan efek jerah sehingga pelanggaran masih terus terjadi. Yang ketiga, motivasi kerja yang rendah. Karyawan yang kurang termotivasi cenderung memiliki semangat kerja yang rendah dan kurang berkomitmen terhadap tugas yang diberikan. Yang keempat, lingkungan kerja yang kurang disiplin. Ketika perilaku tidak disiplin sering terjadi dan tidak ditindak secara konsisten, karyawan lain dapat menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Yang kelima, sistem sanksi dan penghargaan yang belum efektif. Karyawan yang disiplin dan yang melanggar aturan tidak merasakan perbedaan perlakuan yang signifikan, sehingga dorongan untuk berperilaku disiplin menjadi berkurang. Yang terakhir, manajemen waktu karyawan yang kurang baik. Sebagian karyawan belum mampu mengatur waktu dan prioritas pekerjaan yang efektif, sehingga tugas sering terlambat diselesaikan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya disiplin kerja tidak hanya disebabkan oleh individu karyawan, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem dan lingkungan kerja yang ada di perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Sintani. Kita lanjut ke soal nomor 2, terkait indikator disiplin kerja kepada Mbak Sofi. Waktu dan tempat saya persilakan. Mohon izin, saya Sofia Nur Kamalita, izin menyampaikan terkait pertanyaan nomor 2, yakni mengenai indikator disiplin kerja yang terlihat. Indikator disiplin kerja yang terlihat dalam kasus ini ada 2, yakni keterlambatan kerja dan kedua yaitu sering melakukan kesalahan. Yang pertama, keterlambatan kerja. Faktor utama penyebab keterlambatan kerja terlihat dari kurangnya rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang diwujudkan dalam bentuk kemalasan serta tindakan yang meninggalkan tempat kerja. Yang kedua, yakni sering melakukan kesalahan, itu ketidakmampuan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu dikategorikan sebagai kesalahan dalam eksekusi pekerjaan. Karena kendala ini bukan disebabkan oleh faktor eksternal seperti kerusakan mesin atau kegagalan sistem, maka kesalahan ini murni bersumber dari kelalaian manusia atau human factor akibat penurunan komitmen kedisiplinan pegawai. Sekian untuk pertanyaan nomor 2. Silakan dilanjut ke pertanyaan nomor 3. Baik, terima kasih Mbak Sofi. Untuk soal nomor 3 akan dijawab oleh Mbak Syifa.
Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat siang rekan-rekan. Apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Terdengar, Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu dampak dari pelanggaran disiplin. Yang pertama yaitu adanya target pekerjaan harian perusahaan yang akan sering tidak tercapai. Lalu yang kedua, menghambat pekerjaan rekan kerja yang lain. Yang ketiga, kualitas pekerjaan yang akan menurun. Yang keempat, adanya pemborosan biaya operasional perusahaan. Selanjutnya, yaitu reputasi perusahaan lambat laun akan merusak citra profesionalitas di mata publik. Dan yang terakhir, yaitu budaya kerja toksik yang akan mempengaruhi rekan kerja yang lain. Hanya itu dari saya. Akan dilanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Syifa untuk pertanyaan nomor 4. Saya akan menjelaskan terkait tindakan pendisiplinan. Tindakan pendisiplinan yang cocok untuk perusahaan XYZ menurut saya ada pendisiplinan negatif. Jadi ada pendisiplinan positif dan pendisiplinan negatif. Nah, untuk perusahaan XYZ ini dia lebih cocok untuk pendisiplinan negatif. Karena untuk pendisiplinan positif yaitu untuk sudah diberikan teguran lisan dari atasan, sudah dilakukan, tapi belum memberikan efek, sehingga perlu tindakan pendisiplinan negatif. Pendekatan negatif ini yang berfokus pada kepatuhan melalui rasa takut atau intinya pemberian hukuman untuk memberikan efek jera. Di dalam slide bisa kita lihat salah satunya ada dihilangkan sebagian haknya, ada didenda, dirumahkan sementara, diturunkan jabatannya, dan dipecat. Hukuman tersebut adalah progresif, yaitu hukuman yang diberikan dari yang paling ringan hingga paling berat. Kalau terkait contoh nyata, saya mengambil contoh di bidang ASN, di mana setiap pelanggaran itu dikategorikan ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Kurang lebih sama seperti pendekatan negatif dengan memperhatikan progresif disiplin ini. Ada ringan, sedang, dan berat, berdasarkan pelanggarannya masing-masing. Kalau misalnya pelanggaran ringan itu, dia tidak menimbulkan efek kepada organisasi, tapi hanya pelanggaran disiplin pribadi, seperti telat masuk sesekali atau tidak masuk kantor sekali. Kalau sedang itu pelanggaran yang sudah berdampak pada pelaksanaan tugas organisasi atau menunjukkan ketidakpatuhan yang lebih serius, seperti mengabaikan perintah atasan. Nah, kalau yang berat itu pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi negara, merusak integritas ASN, atau menunjukkan pelanggaran serius terhadap kewajiban PNS, seperti melakukan pungli atau menyalahgunakan jabatan. Untuk hukumannya pun juga progresif, yaitu kalau ringan tuh mungkin teguran secara lisan maupun tertulis, kalaupun sedang itu pemotongan tunjangan, kalau berat itu bisa dibebaskan dari tugas atau pemberhentian tidak dengan hormat. Sekian untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5 yang akan dijawab oleh Mbak Suci. Izin Mbak. Silakan Mbak, dilanjut Mbak. Izin melanjutkan untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana cara menegakkan disiplin kerja secara efektif? Yang pertama, membuat aturan kerja yang jelas. Perusahaan harus memiliki aturan kerja yang jelas mengenai jam masuk, waktu istirahat, penyelesaian tugas, dan sanksi bagi pelanggaran. Aturan tersebut harus disampaikan kepada seluruh pegawai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya perusahaan menetapkan jam kerja jam 8 dan bagi pegawai yang terlambat lebih dari 3 kali dapat mendapatkan surat peringatan. Yang kedua, pimpinan menjadi contoh yang baik. Pimpinan harus menunjukkan sikap disiplin agar dapat menjadi teladan bagi pegawai. Jika atasan datang tepat waktu dan menaati aturan, karyawan akan lebih terdorong untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, melakukan pengawasan secara konsisten. Pengawasan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh pegawai mematuhi aturan perusahaan. Pengawasan yang konsisten membuat pegawai lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang keempat, memberikan sanksi secara adil dan tegas. Pelanggaran disiplin harus diberikan sanksi sesuai aturan tanpa membeda-bedakan pegawai. Ketegasan penting agar aturan perusahaan dihormati. Yang kelima, memberikan penghargaan bagi pegawai disiplin. Selain sanksi, perusahaan juga perlu memberikan penghargaan kepada pegawai yang disiplin agar karyawan lebih termotivasi menjaga kinerjanya. Yang terakhir, membangun budaya kerja yang positif.
Perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang profesional, saling menghargai, dan bertanggung jawab agar disiplin menjadi kebiasaan bersama. Kesimpulannya, menegakkan disiplin kerja secara efektif memerlukan pendekatan yang mencakup motivasi, lingkungan yang kondusif, dan penegakan standar yang jelas. Dengan menerapkan teori-teori motivasi dan perilaku serta contoh nyata dari praktik di lapangan, perusahaan dapat meningkatkan disiplin kerja karyawan mereka. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Sophie. Kita lanjut ke materi berikutnya, itu terkait rangkuman teori dan pembahasan teori yang akan dibahas oleh Mas Tino Akbar. Baik, terima kasih Mas Saverio. Selanjutnya, mohon izin untuk menjelaskan mengenai pembahasan teori, solusi kelompok, serta kesimpulan yang akan saya bahas berikut ini. Yang pertama, untuk pembahasan teori, di sini kami memberikan 3 pembahasan teori. Kedisiplinan itu merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang sangat penting karena semakin baik disiplin karyawan, maka akan semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan, sulit bagi organisasi perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk pembahasan teori ada 3, yaitu yang pertama Hasibuan tahun 2016, Mangkunegaran tahun 2017, dan Sutisno 2019. Untuk yang pertama adalah teori Hasibuan, menyebutkan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang dalam mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran berarti sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan, sedangkan kesediaan adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. Selanjutnya adalah teori dari Mangkunegara, menyebutkan bahwa disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap diri sendiri, guna melaksanakan sistem penyelarasan di dalam organisasi demi tercapainya tujuan bersama secara efektif. Dan teori yang terakhir dari Sutrisno menyebutkan bahwa disiplin merupakan perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja, atau disiplin adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi, baik tertulis maupun tidak. Selanjutnya, yang akan kami bahas adalah solusi dari kelompok. Untuk solusi sendiri, kami menyediakan 3 solusi dan 1 program tambahan yang akan saya jelaskan berikut ini. Untuk solusi yang pertama dari kami adalah penerapan aturan progresif. Pendekatan penegakan disiplin harus dianalogikan seperti kompor panas. Siapapun yang menyentuhnya akan langsung merasakan akibatnya, secara adil, seketika, dan konsisten tanpa pandang bulu. Tahapan sanksi progresif yang harus dijalankan pemimpin yaitu meliputi yang pertama adalah teguran lisan, yang kedua surat peringatan pertama atau SP1, selanjutnya adalah surat peringatan kedua dan ketiga, dan yang terakhir adalah peninjauan kembali hubungan kerja, yang dalam hal ini adalah PHK atau demosi. Lalu solusi yang berikutnya adalah modernisasi sistem absensi dan evaluasi berbasis teknologi. Modernisasi ini terdiri dari yang pertama, penerapan geofencing dan biometric attendance, yaitu mengganti sistem absensi manual dengan aplikasi absensi berbasis GPS atau wajah yang biasanya sudah berlaku di kementerian atau lembaga saat ini, yang terintegrasi langsung dengan sistem penggajian atau payroll. Keterlambatan menit per menit akan secara otomatis memotong tunjangan kehadiran. Sehingga reward dan punishment system dalam presisi itu sangat diperhatikan. Lalu yang kedua adalah digitalisasi perizinan atau e-permit. Setiap karyawan yang harus meninggalkan kantor untuk urusan mendesak wajib mengajukan izin melalui aplikasi sistem informasi SDM yang harus disetujui oleh atasan langsung secara real time maupun tidak secara real time. Jika keluar tanpa e-permit, maka sistem catatnya sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan atau mangkir.
Lalu solusi yang ketiga dari kelompok kami adalah restrukturisasi KPI atau Key Performance Indicator dan evaluasi kinerja. Penyelesaian tugas yang terlambat diatasi dengan mengubah metode penilaian kinerja dari berbasis waktu kehadiran semata menjadi berbasis hasil kerja atau output base. Setiap tugas itu memiliki tenggat waktu di sistem monitoring proyek. Kegagalan memenuhi KPI ini akan berdampak langsung pada nilai evaluasi akhir dan peluang promosi karir. Untuk solusi sudah kami jelaskan. Selanjutnya kami memiliki program tambahan, yaitu pemberian reward atau insentif disiplin. Selain sanksi, perusahaan wajib menciptakan rasa keadilan dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang konsisten dan disiplin. Misalnya melalui penghargaan Employee of the Month yang disertai bonus finansial guna memotivasi karyawan lain dan meredam ketidakpuasan antar pegawai. Selanjutnya, yang terakhir akan saya jelaskan mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis masalah dan pembahasan teori pada perusahaan XYZ, kelompok kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya disiplin kerja di perusahaan XYZ dalam kurun terlambat, meninggalkan pekerjaan tanpa izin dan tugas terbengkalai disebabkan oleh lemahnya komitmen manajemen dalam menegakkan sanksi secara konsisten, sehingga teguran pimpinan hanya dianggap sebagai formalitas tanpa konsekuensi nyata. Yang kedua, dampak dari pemberian indisipliner ini sangat fatal bagi organisasi, yaitu penurunan produktivitas secara makro, serta rusaknya iklim kerja internal akibat timbulnya kecemburuan dan ketidakpuasan di antara pegawai yang berusaha patuh. Kesimpulan terakhir dari kami adalah penegakan disiplin yang efektif tidak bisa mengandalkan pendekatan personal, itu teguran lisan berulang, melainkan harus didasarkan pada sistem operasional yang objektif, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi, yaitu absensi digital, serta restrukturisasi penilaian berbasis capaian target atau KPI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Mas Saverio. Siap, terima kasih Mas Tino atas penyampaiannya. Mohon izin kepada teman-teman sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin menyampaikan satu atau dua hal lainnya. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin langsung kita tutup saja ya. Mohon izin Bu Lulu dan rekan-rekan lainnya. Itulah penyampaian kelompok kami, kelompok 12 MSDM kelas MJ 413 terkait permasalahan di perusahaan XYZ. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, itu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada koreksi, kami siap menerima koreksi. Bisa disampaikan di kolom komentar. Mohon izin, terima kasih kepada Bu Lulu dan rekan-rekan lainnya. Untuk presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.